tetap bisa. Nah, Bapak jalan dulu ya. Itu. Di kosan itu ekspresinya apa? Priya Krasavchik, welcome back to my YouTube channel Clara Yoke. By the way, thank you for supporting me. Dan jangan lupa ya untuk di follow, like, comment sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa subscribe dan follow my Instagram @Clara_Yoke. Wow, by the way, Happy New Year for everyone. Gak nyangka banget ya akhirnya kita berada di tahun 2023 dengan semangat yang baru tentunya. Dan kali ini kita mulai beberapa yang jumpa kemarin deh. Ya kan? Kayaknya bener. Bang Koip. Aduh, oke, sebentar ya, sebentar. Bang Toib, akhirnya ketemu lagi. Nah, iya, Nek. Gak nyangka banget ya bisa ketemu di sini ya. Jadi guys, aku sama Bang Toib ini ya kemarin itu sempat bertemu kurang lebih dekat rumahnya Tiko ya Bang ya. Dekat kali sih lebih tepatnya. Mbak Doi itu lagi ngapain dekat kali? Ya, saya kan kalau itu lagi rame nih berhubung di depan rumah saya ini rame nih. Ada apa saya juga nggak ngerti. Oke. Gitu kan, saya juga nggak nanya-nanya, cuma informasi dari yang lewat. Ternyata di sana ada suatu momen yang lagi heboh. Heboh. Kayaknya satu jagat raya ini tahu. Iya tahu, seantero dunia ini mungkin tahu. Jadi tahu. Oke ya. Terus bisa nyampe sini, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi nih, penasaran kan? Oke, rumahnya udah datang. Minum dulu nih Bang Toib. Pasti haus kan? Siang-siang bisa nyampe sini. Ini minuman mewah nih namanya apa sih? Namanya apa Mbak? Tiger Milk Americano. Walaupun kita di Cipete tapi minumannya harus American gitu. Apa sih yang lagi rame? Jaksel itu ya? Yoi. Minum dulu boleh. Ya udah sih. Nanti ya. Kebetulan puasa nih Mbak. Oh serius? Ya aku udah pesenin. Ini hari Senin. Oh gitu ya. Tapi nanti dicicipin ya. Nanti dicicipin ya. Karena ini enak banget. Seger banget. Kok bisa nyampe di sini Bang Toib? Kebetulan tadi saya ada nganter temen lulusan sekolah. Pas itu kebetulan saya lewat sini daerah sih Cipete apa? Iya benar. Saya tahunya Fatmawati. Oh. Udah pas inget-inget ada teman dari daerah sini, ya udah mampir. Mampir ya. Haus. Coba mampir ke sini. Saya ketemu ada tempat gini saya juga nggak tahu Mbak. Kalau tahu saya mau minder. Wah, Iya. jangan dong, berarti ini emang udah istilahnya universe mempertemukan. Ya. Saya minder gini Mbak. Karena tadi saya kaget, saya kira ini kayak siapa ya? Ramlan itu siapa Mbak? Olah Ramlan. Nah itu sebenarnya adanya Mbak. Aku udah kayak Olah Ramlan loh. Tadi gua udah buka foto-foto ada lawan rumah ini. Olah Ramlan. Aduh. Terus apa nih Mbak? Oke, ini kebetulan banget kan udah ada Bang Toib di sini. Terus juga tadi Bang Toib udah sempat sampaikan juga bahwa ada yang rame-rame di tempat yang kemarin. Nanti kita sempat tatap-tatapan ya. Tatap-tatapan pengen tahu sih lebih dalam lah tentang sebenarnya apa sih penyebab keramaian di situ, kenapa bisa rame gitu kan. Di rumah Tiko ya, benar ya? Tiko. Pemilik rumahnya anaknya namanya Tiko kan? Iya betul. Nah, sebenarnya kenapa sih bisa ramai kayak gitu? Kalau dilihat dari titik awal bisa rame gitu ya, saya juga tadinya nggak tahu ya. Nah tiba-tiba bisa rame seperti itu. Yang sedikit saya tahunya awalnya tuh pas saya lagi nonton bola ya, di pos nih. Terus ada yang lagi main kamera tuh, apa sih namanya yang kata bahasa orang sekarang itu? Ngevlog ya? Iya ngevlog ya, apa Iya. bahasa vlog itu? Jadi saya tanya, Ceplok. Mas, ya sama teman-teman security lah lagi nonton bola. Oh itu lagi pada mau nyari ini, lagi mau bikin konten, aku. Oke. Iya, waduh, apa jauh-jauh hantunya saya kan? Kenapa nggak ketemu Enggak dulu ya? saya aja gitu kan. Nah, jadi udah lah saya cerita, bla 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 bla. 2-3 hari rame. Oke. Rame. Nah, saya kira biasa kan namanya di situ saya open di kompleks saya open siapapun. Sempat kepikiran nggak kalau rame-rame itu sudah nyariin Bang Toib? Waduh, enggak. Enggak ya? Enggak kepikiran. Realitanya juga ternyata enggak dicari. Enggak juga. Oh. Justru saya kalau dengar takut. Oh, juga dia Takut takut. penjol.
Iya. Saya banyak banget penjol, Mbak. Dicari itu ya Penjol, pinjol ya, makanya bukan harus yang ngumpet. ini. Oke. Oke baik. Tapi pengen tahu juga nih, sebenarnya Bang Toib ini memang tinggal di daerah situ ataukah lagi chill aja gitu? Kayak anak Jaksel kan chill ya, Iya, di iya. daerah situ atau memang tinggalnya di situ? Kebetulan saya itu tinggal di situ dari tahun 2005. Wah, 2005. bisa nego nggak? Bisa lah, ya seperempat lah. Oke. 2 krat saya kasih. Baik. Berarti 2 krat aja, jangan gram. Dengan gerak ya. 75. Nah, tahun 2005, awalnya saya tinggal di PLN Bata 3. Oke. Ya, singkat cerita, ya kan, dari situ. Udah, dengan pertumbuhannya zaman, tahun, ya kan, datanglah sosok keluarganya Tiko. Gitu ya. Berarti mereka kalau sama Bapak dibandingin lebih baru Duluan, mereka ya? baru. Ah, Tiba ya tahun berapa saya sempat ada suatu kerjaan di pulau di luar Jakarta, ya kan, jauh lebih di sana lah. Gitu. Terus saya kembali pas saya sini ada orang baru gitu ya, masih namanya yang punya rumah Pak Susanto. Pak Susanto. Pak Susanto dengan Bu Eni. Bu Eni. Itu ada namanya anak Tiko, masih lah, balita. Kecil. Masih. Tapi nggak segini kan Pak? Ya. Kalau segitu ntar kita nggak enak. Oh iya. Oh, Ya, kompleks ini. ya. Terus sudah setelah itu zaman saya kembali lagi ke Jakarta. Terus ya sering berinteraksi dengan Pak Susanto. Oke, berarti Bapak cukup tahu ya karakter Tahu. personalnya dari Pak Susanto ini. Tapi sepengetahuan saya dengan Pak Susanto itu tanda kutip ya, Oke. tidak 100% atau palingan ya 75% lah. Ya sebagai hubungan tetangga lah ya. Tetangga, Karena karena kita berinteraksi dengan tetangga. tetangga. Oke. Tapi rumah Bapak sama rumahnya Pak Susanto dan Ibu Eni ini tergolong dekat apa jauh? Ya dikatakan dekat lah. Dekat ya. Ya walaupun ada beberapa spare. Ada Oke. beberapa spare ini kita gitu. Pernah ngalamin bro time nggak sama Pak Susanto? Artinya, Bro time nongkrong bareng. oh itu sering banget ya. Sering ya? Memang menjadi kayak rutinitas. Rutinitas. Terutama di jam-jam 11 sampai atau jam 1. 11 malam. Siang. Oh siang. Jam 1. Karena ini kebiasaan Pak Susanto itu ya, kalau pagi tuh dia jalan. Dan pagi tuh pakai celana golok. Kalau bahasa saya sih, saya nggak ngerti ya bahasa apa. Oke. Karena yang golok itu yang kotak-kotak, sepatu golok, pakai topi, Keliling komplek. Oh pakai tongkat juga. Ciri khasnya ya. Ciri khas. Oh, baik. Ah, Pakai tongkat tuh, topi yang bulat tuh ya kayak latar kayak saya gini. Oke baik. Cuma dia nama mahal. Oh gitu ya Pak. Ah. Tapi gaya juga keren lah Pak Bang Toib ini. Oke. Nggak kalah keren lah. Nah, jadi lanjut. Oke. Setelah itu ngobrol saya kadang-kadang bawaan hati ya. Pak Susanto. Bawaan hatinya dia cerita ini saya nggak enak, ada privasi. Oke ya benar-benar. Privasi. Nah kalau sama Pak Susanto itu, kalau boleh tahu nih Pak, saat itu ya Bapak tahu ya, profesinya sebagai apa sih Pak Susanto ini? Yang saya tahu dia itu pernah menjadi ada usaha kalau masalah bekerja sama dengan suatu departemen. Oh berarti pengusaha? Iya, iya. Oke. Kalau Bu Eni sendiri? Nah, yang sepotong saya itu Bu Eni pada saat itu ya rumah tangga. Karena saya Rumah tangga ya? Ibu rumah tangga karena saya tahunya kesehari-harian itu Bu Eni selalu ngantar anaknya Tiko ya ke sekolah TK. Oke. TK-nya juga nggak jauh dari Nggak jauh, rumah? nggak jauh, malah di rumah saya TK berangkat ke rumah saya. Oh. Jadi selalu lewat situ tiap pagi. Dan Bapak selalu sering banget ya, hampir setiap saat lihat ya? hampir tiap hari karena posisi saya kan pengangguran kan, nggak punya kerjaan. Tiap hari di kebun pisang tuh pernah rumah saya nanam pisang, saya nanam sawi gitu kan. Tapi Bang Toib eksis banget ya, mana-mana tahu cepetnya aja bisa nyampe kan? Ya itu karena menurut teman saya kali. Oh, Teman saya kan ada tuh. Kadang saya juga sering main ke The Best. Ya ada patung kuda. Oh, luar biasa. Patung kuda tuh yang kembar tuh, yang begini. Nah, itu saya biasa nonton situ. Luar biasa sekali Ya ya Bang ketemu Toib ini. ya teman-teman di RCM atau di mana. Baik, baik. Karena saya kan Baladewa sejati. Oh, baik. Walaupun nggak di belakang layar aja mbak. Ah,
Berarti Bang Faik ini emang dari tempat tinggalnya gue tuh benar-benar tetangga banget ya, kayak Tetangga. deket dan ya lumayan yang apa namanya tahu banget lah kehidupan sampai Tadi saya bilang ada butik ya. iya Yang benar, 70%. sebagai tetangga ya, jadi Saya. boleh aktivitas yang di luar rumahnya yang kelihatannya seperti apa. Nah pengen nanya juga sih ini Pak, sebenarnya seperti apa sih kondisi Bu Eni selama ini? Nah, kalau selama ini saya kita ke depannya dulu ya. Oke. Waktu itu dia sering ya, bergaul sih, interaksi waktu masih ngantar TK, Tiko, ngantar sekolah, terus sampai SD ngantar kadang-kadang kalau saya lagi di kebun, saya lagi nyerem sawi, pada saat itu jagung. Bang, kiriminnya jagungnya ya, walaupun bahasanya bercanda, dan dia tetap saya kirimin, kadang jagung pisang gitu, sawi, kadang-kadang ya segitu. Berarti ibunya friendly dan welcome juga ya sama tetangga, berinteraksinya Pada saat itu welcome, ya kita kan nggak tahu kan perubahan fisik manusia. Welcome, kita ngobrol ya sama emak saya ngobrol, sama adik saya ngobrol, sama keponakan saya juga ada ngobrol. Kebetulan keponakan saya satu sekolah tapi kalau waktu itu, jadi ya, ini singkat cerita. Ya, seperti itu sih. Tapi Baik, bagus Tiko aja sih, Bu, juga pada saat- interaksinya baik ya sama anak-anak sepantaran dia ya, anak-anak komplek ya istilahnya. Ya karena pada saat itu masih ya Kecil juga bucil ya. ya, bucil pada saat itu bucil ya, layaknya anak mucil lah. Main lari selalu lari. Tapi yang main di luar rumah kan, gak yang Iya. selalu melulu di dalam rumah enggak juga kan. Nah pada saat itu sih ya sering main ke rumah ya, kadang kalau lagi musim hujan dia nyari ikan di depan saya itu pinggir kali. Nah, Itu. terus kapan Bapak melihat ya atau notice nih adanya perubahan interaksi dari keluarga itu? Kira-kira ya mulai agak sedikit. Ada sedikit perubahan-perubahan. Perubahan itu nggak apa-apa ya, saya sedikit pas ini minta maaf nih ya, yang dengar atau gimana gitu ya, bukan saya melenceng atau bukan saya mau so tahu keberadaan ini, enggak, saya sebut minta maaf bagi yang nonton atau gimana. Ini live kan ya? Oh enggak, Hah? enggak live Pak. Oh ya udah, ya live juga sebenarnya saya minta maaf. Ini kan Bapak kan menyampaikan apa yang Iya, sebenarnya Bapak takut- lihat dan rasakan ya. Takutnya kan gambar saya ada di ujung Afrika sana kan nggak enak ya. Jadi mohon maaf sebelumnya. Nah, jadi kembali lagi sebenarnya tadi bahasa mulai drop ya. Kurang Mulai lebih, kelihatan perubahannya. kurang lebih itu sekitar tahun 2010 kan. 2010. Nah, karena di bawah 2010, 2009, 2008 itu saya sempat hansip di sana Mbak. Oke. Hansip di sana waktu pimpinan kepemimpinan RT memang asik sih ya, maaf gitu ya. Makasih terus dekat sama saya. Bang, ini tolong di sini. Ini sih RT yang dulu. Jadi mulai dari situ, jadi saya sering minta tolong dibantuin ke sana ke rumah Tiko gitu kan. Nah, mulai dari situ kok udah sedikit goyang nih rumahnya Tiko. Tapi interaksinya sama tetangga yang masih sedia kala, apakah masih sama atau ada juga perubahan? Pada saat itu sih masih ya layaknya ibu rumah tangga, tapi terkadang saya nggak tahu yang dia lagi gimana terus suka marah. Oh, oke. Jadi memang pembawaannya untuk emosionalnya khususnya ya kalau dari cerita Bapak ya agak sedikit berbeda. Mungkin lebih mudah terpancing emosinya, Mungkin. kurang lebihnya ya dari penglihatan Bapak ya. Oke, tapi untuk secara keseluruhannya interaksi dengan tetangga masih sama aja. Sama aja sebelum ya masih sebelum hebohnya ini saya sempet emaknya Tiko itu ketemu saya di warung. Oke. Ah, Nyapa nggak? Sama Nah, kalau masalah nyapa sih ya palingan saya hewa aja. Oke, berarti masih ya. Bu, palingan kalau saya bilang saya menghormati yang tua kan Bu, mau dijawab mau enggak itu hak mereka, hak dia gitu. Berarti dari kebiasaan Bapak santai aja ya sebenarnya, masih yang bilang istilahnya masih beraktivitas di luar rumah. Jadi terkadang ngambil air di ember itu kan dari Oke.
kalau hujan ya nadangin air. Nah, sempat muncul berita nih Pak, yang beredar juga ya bahwa kan kalau yang udah happening ya, yang muncul di mana-mana banget itu bapaknya meninggalkan. Nah, tapi ada juga berita yang menyampaikan bahwa sebenarnya bapak sampai itu diusir. Nah, bapak lihat atau mungkin tahu nggak sebenarnya yang sebenarnya terjadi? Apakah diusirkah ataukah memang bapaknya memilih untuk meninggalkan? Oke ya. Tarik nafas dulu nih Mbak. Boleh. Karena boleh. privasi. Ya. Privasi nih, sorry nih. Ya. Dan kelihatannya ya dari masa tetangga gitu kan. Sorry, privasi. Saya tarik nafas dulu boleh nggak? Boleh dong. Perlu ada oksigen Kalau kita nggak napas malah Kalau bahaya. ada oksigen kan gitu. Oke. 40% lah, 50% lah ya. Nggak full gitu. Kejadian pas sampai itu pergi ke meninggalkan Jakarta. Sebelumnya jujur, ya saya bilang itu Pak Susanto sambil nunggu kesukaannya tuh makan kembang tahu. Kembang. Nah itu gue suka lewat tuh antara jam 11 sampai jam 9, jam 1, jam 11, jam 12, jam 1 itu nungguin tuh kembang tahu. Sambil nungguin kembang tahu, ngobrol sama saya. Baiklah. Kan, ngobrol ke dalam investasinya. Dalam arti, saya hanya dia orang tua sebagai pendengarnya aja. Karena nggak bisa masuk ke ranahnya dia. Karena ini rumah tangga. Ya. Nah, itu bukan ranah saya. Saya saranin, Pak, cobalah ngomong yang lebih sepadan dengan Bapak. Saya bilang gitu, mungkin mereka itu bisa ngasih jalan keluar gimana ini. Sempet sih dia bilang itu. Memang pada saat itu kondisi Pak Susanto lagi kurang sih. Apa nyangka nggak itu bakal jadi pesan terakhir aku juga? Nggak nyangka. Nggak nyangka ya. Karena begitu pas udah ini, oh ya, berjalannya waktu kurang lebih seminggu lah setelah ketemu sama saya dikabarin sama waktu itu pengurusan ART yang lama lah. Sari, dia dari kantor. Sari, bisa ke rumah nggak? Habis maghrib. Oh, ya karena saya keamanan di situ waktu itu ya. Masih Hansip juga. Hansip, Pak? Hansip, Masih Hansip. Hansip yang nggak ada jamnya Mbak. Oke, baik. Jadi kasih tingkat tinggi ya, Pak. Iya nggak ada jamnya. Gaspol. 24 jam gaspol bahasa orang sih. Oke. Ngalahin Gregson. Jadi udah pas gitu, saya datang. Oke. Saya nggak tahu tiba-tiba Mas Ari. Saya bilang siapa Pak? Oh no, yang Hansip panggil panggilin. Kan gitu ya. Saya panggil itu yang namanya itu kan gitu karena nama saya kan beda. Oke, saya berdua yang tadi yang ditelepon itu apa Pak, coba tolong ada truk yang mau ke Jawa. Wah, saya kira orderan ngangkat kabel nih sama tiang itu, tiang lampu karena PLN. Karena mau ke sana. Udah saya girang kan dapat di pengiriman. Iya, order ya. Ternyata melenceng. Wah, apa Pak? Ini Pak Susanto mau ke Surabaya. Apa? Baru seminggu ngobrol sama saya. Sama Bapak seminggu, terus Surabaya naik truk. Iya. Oke. Tujuannya truk saya tanya, Pak, bawa truk kenapa ini semua diangkutin apa Tiko atau ininya kita mau pindah ke sana hijrah nih bahasa saya. Enggak Mas. Paling dibawa seperlunya. Tolong bantuin. Saya ketemu tuh truk tuh saya cariin. Yang saya nyarinya arah ke Surabaya, Plat Surabaya. Nah, jadi kan murah Mbak. Oke. Saya angkutin kemari. Kalau nggak salah semuanya 2 lembar kecil, kamu Jati. Kesukaannya Pak Susanto. Itu sama beberapa lembar baju sama tas traveling tuh yang bisa diseret-seret. Koper. Iya kali Mbak. Pikir saya loh. Sedangkan memang ya gitu. Buat studi milioner aja itu ya. Tas yang diseret-seret tuh. Oke, baik. Ada rodanya? Ada. 2 atau 4? Kalau nggak salah 1. 1 ya? Saya ingat banget orang saya ngangkutin Mbak. Baik. Karena saya kejepit-jepit. Oke, Nah, berarti ya. saya suka cerita berangkat lah sore itu juga. Tapi dengan posisi cuma Pak Susanto saja. Yes. Anak dan istrinya nggak juga. Iya.
Terus saya tanya. Tapi anak istrinya saat itu di rumah atau mungkin lagi kemana? Ada. Orang sempet pas satu tuh ngusap-ngusap jidatnya si bocah nih. Pak jidat di sini Pak. Iya. Panik mbak. Kalau bicara sama ini adanya si ini tadi saya bilang ya. Orang Rama. Panik kalau bicara orang cakep. Jadi Jangan kita bicara orang cakep mbak. gitu ya kayak. Sempat nyusap-nyusap gitu ya. Nah, Bapak saat itu di mana posisinya? Deket banget. deket banget. Ini truk pasti di buritan truk. Pas untuk membukanya ke depan, ke keluar sama ibunya. Terus sempat bisa, nah, bapak jalan dulu ya. Itu. Di kosan itu ekspresinya apakah dia? Ya datar lah, datar. Datar aja ya. Datar. Mungkin nggak. Saya ingat banget di memori saya. Oke. Seperti itu. Nah, bapak jalan dulu. Ya udah. Truk sore, kalau masalah jam 3 tadi ya. Tidak dulu. Setelah saat itu, Bapak pernah lihat sesuatu lagi nggak? Enggak. Enggak. Kalau nggak salah sih pernah waktu itu udah nanya ya entah itu keluarga Pak Susanto entah siapa saya nggak tahu. Nah, saya waktu saya tanya ada mobil sih saya sepertinya pernah bikin. Nah saya kira mobil dulu kan portal belum di portal banget nah masih bisa akses orang kemana aja yang gitu kan. Karena ini mobil warga yang di sebelah sana udah kasih motor pakai sepeda itu kurang lebih jam-jam 11 jam siang mbak lagi tidur kurang lebih ya. Terus saya nggak pedulikan itu gitu kan saya pikir itu siapa sih saya tahu Mobil lewat tapi di dalamnya Pak Susanto? bukan Keluarganya? Bukan. Oke, berarti Bapak setelah saat yang itu kurang lebih jam 3-an itu ya kan? Belum pernah lihat lagi Pak Susanto? Enggak, yang saya lihat teman terakhir itu dia berangkat mau ke Surabaya, Madiun apa ya kalau nggak salah ya. Jawa Timur lah. Jawa Timur, masih kok seperti ini, usaha, udah. Kalau nggak salah, jelang berapa lama, berapa tahun kemudian, benar ada keluarganya datang, tapi nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk ke rumah? Rumah? Nggak bisa masuk. Nah, sempet lah kalau nggak salah itu ngobrol di salah satu rumah tetangga yang cuma buat istirahat buat 3 jam dia berangkat terus Gambir katanya sih. Saya nggak terlalu nanya detail ketemu siapa itu. Tapi kurang lebih yang mungkin tetangga bisa sampaikan juga itu adalah keluarga dari Pak Susanto ini. Mungkin ya. Oke, Mas. Karena saya nggak mau mendetail. Yang penting situasi aman udah. Oke, Gitu. siap. Kalau dia ada pertanyaan mungkin saya jawab ketemu siapa. Saya nggak dulu karena nggak enak. Terus saya Berarti Bapak juga dulu. sempat ketemu dong sama yang datang di tamu itu? Datang juga ya? Cuma saya nggak perhatiin. Oke. Kalau nggak salah sosoknya wanita. Tapi nggak detail ya? Nah, nggak Berarti tahu. aku ini yang tipikal yang bukan kepo. Iya, Kepo ya? itu nggak mau. Yang penting kondisi aman. Ya udah. Udah. Pokoknya jangan. Walaupun saya pantau dari jauh. Gitu. Ini memang semuanya asik banget sih. Habis juga punya kerjaan mbak. Iya. Pokoknya komplek aman udah. Nah, ya saya itu aja target. Tapi semenjak yang Pak Susanto pergi itu, kehidupan Iko gimana? Kan istilahnya dia grow up-nya nggak ada lagi kan sosok Yes, ayah yes. gitu kan. Banyak nggak perubahan yang dialami sama dia? Drastis. Drastis. Kalau versi saya ya, maaf nih semua ini. Maaf. Kalau versi saya seperti itu. Drastis pertama mungkin karena situasi kondisi gelap, ya kan, rumah kan sempat dicabut, pam air juga sempat nggak ada. Memang benar-benar itu gelap gulita. Nah, pada saat itu saya masih bisa di sebelah itu sebelum rumahnya itu dijual orang, dibeli orang lain, pas mepet rumahnya itu, saya sempat disuruh, gitu. Tong, bahasa Arab sana kan gitu, tebangin itu penjambu yang depan rumah Pak Susanto tuh, kan sebelahnya tuh rumah dia, kita tebangin. Terus di belakang ada pun salam tinggi, terus tetap saya tebangin. Nah, terus di samping ada akuarium, pas saya pindah-pindahin. Tapi entah kenapa dilalah lagi saya asik-asik itu,
saya ditimpuk. Tuh, Siapa? sama maaf ya, Oke. sama itu gitu loh. Lah, mana kamu? Apa kamu bersih-bersih gitu? Tadi itu saya. Kemudian pun perang. Sama pun salam di belakang. Nggak bisa gini kan? Ya itu sih tinggal ngomong aja bang sebelah, sama tinggal nunggu perintah aja. Bagian eksekusi ya sebenarnya. Saya tinggal eksekusi aja, itu kan urusan diizin atau enggak gitu. Oke. Nah setelah itu udah, setelah lama saya sempet mau bantuin air. Nah, itu juga saya Berarti udah sempat diputus juga. iya. Oke. Terus ya sebelum ini saya sambungin air ke depan rumah itu pakai selang, ya itu lagi rumah dibangun. Itu pun saya sering mbak, artinya maaf bukan saya mau atau bahasa lainnya, tapi yang kenyang ditimpukin saya pakai kursi yang plastik. Padahal sebenarnya dia minta tolong nyambungin air, ya udah saya sambungin. Yang di kita tolong ini siapa? yang punya rumah. Oh. Nah, saya ya maaf kalau saya sebut, ibu. Minta tolong nyambungin. Air Setelah disambungin, ngamuk, ditimpuk. Oh. Ya saya sih nggak ada problem, ya kan. Udah. Tapi saat bapak nyambungin dan ditimpuk itu di hari yang sama. Iya, selesai nih, air udah ngalir. Ya kan, belum pas air ngalir. Ya Belum udah, pikiran. belum kepikiran. Ngapain kalau ngalir di sini ya? Nah kan gitu. Ya, kita kan masih bertetangga. Artinya banyak lah tetangga itu untuk teringat tangan. Wah, bantu ini, Juga bantu ini. komplain ya. Kita emang selalu berukun gitu kan. Yang dari banyak kita bantu. Artinya baik segi moral, material. Material juga ya. Dan Bang Toib ini salah satu yang juga sebenarnya tangannya udah kelebihan ringannya ya. Nah, Sampai-sampai ditimpukin pun ya. mungkin saya kalau ada di luar angkasa udah apa sih zona itu. Zona itu Pak, yang turun enggak, di atas enggak Nggak itu. ada enggak ya. Ibaratnya gitu. Baik. Kenyang, ini kaki jujur. Kalau bisa bicara, kaki saya ngomong, badan saya ngomong. Kena timpukan ya. Tapi saya baru saya ngebaca, ini kok jadi berubah kayak gini. Itu setelah beberapa saat, berapa Kurang lebih 2 tahunan lah. 2 tahun. 2 tahun Setelah kejadian yang jam 3 itu. Setelah ditinggal Pak. Setelah Oke. 2 tahunan. Tapi kalau boleh tahu ya Bapak lihat mungkin ya mata pencarian atau mungkin sumber penghasilan dari Bu Eni setelah yang kejadian jam 3 itu apa nih? Dari untuk kebutuhan sehari-harinya Bu Eni dengan kebutuhan sang anak tercintanya ya adalah mungkin waktu itu dia masih bisa mau bikin makanan-makanan ringan seperti peye, ya kan Jadi gitu. memang punya sebagai ibu rumah tangga yang kreatif ya. Masih bisa bikin peye, bisa bikin apalah yang bisa bermanfaat demi menghidupi sang Tiko. Sang Tiko. Ya Tiko pada saat itu belum ngerti apa ya. Jadi sempat Tiko keliling. Kejadian jam 3 itu Tiko sudah berada di SD apa masih TK? SD, SD ya. SD kurang lebih kalau nggak salah kelas 4-an kan. Kelas 4 Semenjak kejadian itu sekolahnya tetap lanjutin. Lanjut sampai kelas 6 kalau nggak salah. Kelas 6. Putus di SMP. Kalau nggak salah itu saya ingat saya pernah ketemu dengan Bu Eni di salah satu sekolahan. Boleh disebutin nggak nama sekolahnya nih? Nah, Gue saja kalau mau sekolahnya ada kan. ya ada, benar juga ada, kalau sekolahnya masih ada Mbak. Itu kalau nggak salah ya, saya pernah ketemu di salah satu sekolahan SMP 90. Oke. SMP 90. Emang nggak jauh sih dari rumah, ya lumayan. Di situ, nah setelah mau kelas 2-nya, saya udah nggak. Kelas 2 udah gak pernah. Karena saya sering ketemu. Tapi di kompleksnya tetap ketemu. Nah, di kalau di komplek ketemu. Bapak nggak nanya saat ketemu, kok nggak sekolah lagi atau kok nggak pernah kelihatan di Enggak. Karena saya takut karena pada saat itu kondisi emaknya udah agak Dan sedikit berbeda ya. beda. Dan perbedaannya lumayan. Lumayan. Karena saya takut dia tersinggung atau gimana. Jadi- Enggak ada, saya enjoy aja. Oke. Kenapa saya bicara kayak gitu? Karena saya sering kalau saya mau ke kelurahan, kan lewatin sekolah tersebut.
langsung ke kelurahan ngurus apa gitu kan. Dan setelah yang kelihatannya putus sekolah itu, aktivitas Iko ngapain aja tuh? Ya pada saat itu layaknya anak sosial ya. Main. Tahun 4, 5 baru sosial kelas itu dah tetap main. Kelas itu juga mulai agak dibatasi. Agak dibatasi. Karena Tapi tinggalnya itu udah dalam kegelapan itu. woi, Oke. Dan akhirnya kan setelah ditipu berarti diputuskan, tidak ngalir lagi gitu ya akhirnya. ya nggak ngalir. Karena sempat yang tukang di seberang itu juga sempat diomelin. Oke, berarti dengan keadaan air nggak ngalir, listrik nggak nyala, Iko juga di dalam situ. Iya. Dia sebagai anak yang kok rumah tangga nyala, kelihatan nggak sih kayak nggak mau deh tinggal di sini gitu. Ya mungkin Atau mungkin katanya dari pagi sampai malam di rumah tangga aja, gitu. Kelihatan kayak gitu nggak sih, Bang? enggak. Enggak. Jadi dia pulang ke rumahnya walaupun dalam keadaan kayak gitu ya. Dan keadaan seperti itu. Nah, singkat cerita, ada tetangga kami, ya itu tadi kita saling gotong royong ya, saling bantu bahu ini. Kita tarikin kabel dari belakang rumah, nyambung itu nanti. Kalau nggak salah itu ada 3 titik lampu. Dia titik lampu. Saya ingat banget 3 titik lampu plus stop kotak kombinasi. Nah, ya kali aja di monitor radio atau monitor TV kan gitu kan ya, asli. Sempat ditarikin lampu. Dipakai, Ya untuk menghidupi ruangan beberapa titik ruangan aja. tapi itu sempat nyala. Nyala. Lama. Kurang lebih ya bisa 6 bulanan, setahun kurang lah, kurang lebih. Kurang lebih. Terus kenapa nggak nyala lagi? Jadi gini, udah pas nggak nyala, saya juga dikabarin, Mas, lampu sebelah mati. Saya kira korslet atau gimana. Dilihat, ya lampunya mana ini? Kan ada lampunya cuma mangkoknya doang. Oh, Mbak, bolanya udah nggak ada. Ya walau-walau. Baiklah. Gitu. Udah beliin sama yang punya rumah itu. Masak mie. Ntar dijeda berapa lama lagi. Nah ya, Mas, saya lagi jaga kalau malam. Besok rumah. Paling itu lampu. Ya, paling mangkok lagi saya udah tunggu. Iya, lampunya nggak ada lagi, gituin lagi yang pilih. Padahal pilih. Jadi beberapa kali itu lampunya udah diganti, kan saat mau digantiin juga udah nggak ada ya. Iya, maksudnya nggak ada. Tapi yang minta tolong untuk beliin itu ibu. Sebelah, Oh, sebelah. sebelah rumah. Oh, dan Karena- saat Bang Faib kesana buat gantiin, respon dari ibu gimana? Ibu tahu nggak? Datar, Oh, jadi berarti ya udah. ya udah. Datar nggak no comment. Malah imbalannya saya bukan dapat duit, Dapat. saku. Oke, baik. Dapat saku, Pak. Dapat kenyang saya. Itu namanya Saya dulu dirindam aja sendiri door bukan. prize. Iya, door prize. Saya bilang, saku mah cetek. Saya dulu gue pakai M16, Mbak, dirindam. Iya. Jadi biasa ya perjuangannya. Karena lumayan nih dapat di rokok nih buat makan malam kopi kan, jaga malam. Saku. Tapi itu ada benernya loh. Jadi kalau ada nyamuk kan bisa. Iya, bener. Iya kan? Ah. Mungkin ke situ. Iya. Bang Faib aja yang kepikiran. Saya kan lugu Mbak orang ini. Lugu ya. Oke. Lugu sama duit. Oh, lu gak duit. Jadi emang istilahnya dari tetangga pun melihat keadaan yang berbeda itu udah ada niatannya, bukan udah ada niatannya, sampai udah dilakuin ya. Bantuan-bantuan. Udah. Kayak Kayak makanan kita tuh kalau setiap mungkin puasa ya, buka puasa, untuk sahur ada untuk kita bantu. dikirim ke Ada. Terus misalnya biasa kan kalau mau lebaran tuh kalau bahasa orang kerja THR ya, iya benar. ada kadang bagi THR. Oh, ada juga. Ada. Dan responnya ya nggak apa-apa. Ya, ya nama siapa sih yang nggak mau Mbak bagi? Oke, baik. Saya juga bagi mau Mbak. Baik. Gitu, oke. Tapi kalau dari si Dikonya sendiri, waktu sekolah kan masih dia tetap main ya sama temen di komplesnya. Mungkin dia pernah curhat atau sempat Bang Faib pernah dengar gitu, pengen sekolah lagi. Oh, kalau untuk DP sekolah lagi nggak? Nanti
ada salah satu warga kami waktu itu kontrak Hmm. nggak jauh dari rumah saya, satu rumah selatnya ya. Kebetulan itu kalau nggak salah di kepala sekolah. Oke. Kontrak kalau sekolah ya. Kepala sekolah kontrak, ada salah satu sekolah mana, terus kontrak. Lihat sosok Tiko lagi ya jajak jual-jualin itulah. Peye atau Tapi apa. buatan sih Bu. Kalau secara langsung buatan itu saya Kurang paham. kurang Pokoknya paham. jualan Sangat aja. jualan lah. Oke. Ditawarin, kok kamu disini aja bantuin bungkus. Soalnya yang kepala sekolah itu kalau salah ada usaha itu juga jual kue kering. UMKM ya. Nah, kue kering. Oke, kue kering. Jadi suruh bungkus-bungkusin, ternyata dia kasih upah. Iya. Tuh, terus mau berapa hari tawarin masuk sekolahnya dia lanjutin SMP-nya. Responnya itu Responnya itu sih ya, dia mau aja seneng kan. Tapi tadi malah berapa hari kemudian itu Tiko aku di situ, maaf nih dateng emaknya habis lah itu kepala sekolah itu diomeli. Oke. Emang saya nggak mampu sekolahin anak. Sebenarnya yang orang itu udah tak izin, nggak serta merta Nah, itu enggak ya. tak izin dulu. Kenapa berobat? Emang nggak mampu. Bahasa selalu kayak gitu. Bahasanya yang Ah, benar selalu ah. seperti itu ya. Saya nggak mampu. Udah daripada itu juga malas itu, udah lepas lah. Serang, tadi itu ya. Jadi kalau dari cerita ini yang bisa disimpulkan para tetangga itu hatinya sangat dermawan dan mulia ya, benar-benar saling memperhatikan satu sama yang lain. Iya. Nggak mau yang satu tuh misalkan kesusahan atau mungkin kelihatan yang butuh bantuan itu nggak yang langsung tutup mata gitu ya. Malah ada, seingat saya, Mas, saya kan kerja, ini saya kerja, tolong cariin dong asisten rumah tangga. Terus kerjanya apa nih? Berapa ya? Saya bilang gitu, Mbak. Ya, nyuci gosok, yang ngepel-ngepel lantai itu kan. Terus dia berangkat kerja jam 7, ntar jam 5 atau jam 4 pulang, ya pulang lah. Sempat saya tanya, Bu, ada tuh tetangga ini, mau nggak Bu? Lumayan Bu, buat penghasilan, ya buat ini, kan gitu ya. Itu bahasa-bahasa Bang Toib nanya langsung ke pernah 2 kali. Karena saya ngejanjiin sama teman saya yang itu, ya ada tuh ntar juga mau. door prize-nya apa yang didapatkan? Ya itu bahasanya nggak mau. Oke. Nggak mau. Terus yang kedua kali lagi saya coba pelan-pelan dokter ini kasih pemahaman, nggak mau. Saya kan dokteran kan, usaha saya banyak kan gitu. Si ibu ini nih, Title-nya. dokter saya kan dokter anda. Ini tas saya banyak nih dokumen, dia selalu megang tas saya gede. Mana pun ke warung pun bawa air pun tasnya besar tuh tas. Itu selalu dibawa. Apa Saat berbelanja ke warung dekat rumah pun dibawa. itu tas branded saya nggak ngerti deh kan. Branded kali Mbak. Tapi berarti gayanya unik ya. Wah, iya. Kemana-mana harus dibawa tas. Itu nggak tinggalan. Setelah itu ya udah, ada kata dia nggak mau kan. Saya bilang, sorry kawan, mau. Udah. Artinya dengan keberadaan pada saat itu seperti itu ya ada beberapa salah satu tetangga tetap juga sama saya, kita cariin rumah tangga. Oke. Kalau selama pandemi kemarin, kan semua orang benar-benar di switch ke survive mode ya, semua harus survive gitu kan, bagaimana caranya di rumah aja gitu. Keluarga itu gimana? Kalau pandemi menurut saya sih normal-normal aja. Nggak ada perbedaan. Iya, ya tetap aja karena kebutuhan ngambil air ke sebelah dia dari mana? Oke. Yang ambil air itu anaknya aja atau kan? Wah, Dua-duanya. Tiko mah enak Pak. Anaknya Kata gua menurut saya nih udah apalagi udah dewasa kayak gini ya. Kan udah 23 kan udah dewasa, 20 aja 17 tahunnya udah dewasa. Anggaplah hitungan sekarang udah 23. Enak itu kok mas sebenarnya Mbak. Enaknya itu gimana nih? Nih, maknya kondisi kayak gitu ngambil air ke sebelah.
Tiko paling iya, Tiko paling mandi di pos. Tidur paling di pos. Di pos. Dia kan sempat tuh kadang ditanya sama temennya, Tiko kok nggak, kok udah di sini nggak ke rumah? Dokter BT atau gimana kan? Karena apa? Kalau di pos kan dia enak bisa nyambung casan, main-main apa sih nih Iya, games apa ya. yang dipencet-pencet gitu tuh mbak, saya nggak ngerti. Kan enak kalau di rumah kan nggak bisa dia mau kemana. Artinya kalau dia di rumah itu palingnya bisa dihitung menit. Taruh makanan ibaratnya 10 menit dia keluar lagi. Kan gitu. Jadi mah kalau Dan pakaian rapi. yang rapi. Iya, saya nggak tahu dia rapi kemana-mana. Sering-sering keluar juga ya, nggak yang selalu standby di rumah juga. Ada saya walaupun nggak terlalu di rumah, tapi saya selalu perhatiin siang. Saya selalu perhatiin dari depan rumah saya itu kelihatan tembus biru semua. Aktivitas Tiko kemana saya lihat. Tiap hari depan rumah lewat. Saya nggak mana duduk di pinggir rawa. Dan kelihatannya dia juga aktif di luar rumah ya. Iya. Karena ya sering pergi. Hmm. Dan ibunya yang bolak-balik Iya. nyari, Kadang ke warung, kadang ke ya ada tukang sayur, ada tukang sayur. Oke. Itu ya. Jadi saya juga kadang sedih. Saya mau bantunya di mana? Daripada saya ditimpukin lagi. Berpres terus ya. Gitu, pres. Pijit-pijit manja Iya dong, dia mau saya manja sama Olah Ramlan. Say hi dulu Ramlan ya. Gitu ya Mbak. Maaf nih, sebut ya Mbak Olah. Namanya juga ngefans ya, kan Kita emang cantik boleh dong. Ya. Karena dia kan sebangsa sama saya. Iya gitu. Sebangsa. Orang Kalsel kan dia. Oh iya. Sebangsa Indonesia. Indonesia ya. Oke. Dan saat pandemi itu berarti dari pihak tetangga pun sebenarnya masih yang bantuin terus ya. Bantuan dari RT RW nggak apa, malah prioritas. Prioritas. Nah, ke Tikonya sendiri itu kalau nggak salah sempat dikasih kerjaan ya Ya, sama Pak RT sekarang nih. Pak. Oh, gitu. Itu Kerja. Jadi gini, awal Tiko dapat kerja di situ. Saya pusing mbak, melihatnya mbak, walaupun dia bukan keluarga saya. Kenapa sih? Tiap hari habis maghrib ke warnet, ya kan? Nah kondisi rumah gelap. Sempat saya ngomelin terus mbak, udah musrah. Ngomelin bukan saya benci. Karena peduli ya. Nah, peduli. Tiko lo ngapain ke warnet? Enggak om, lu masih ramah mbak. Masih ramah. Kalau saya lagi misi mbak, misi bang. Saya tegur. Masuk. Terus saya penasaran. Saya sampai seminggu ngikutin Tiko. Pokoknya habis maghrib jam 7 udah warnet. Kadang jam 5 udah ke warnet. Ntar pulang-pulang ya warnet semuanya dia mau tutup jam 5 pagi atau jam 6 pagi. Kalau memang merasa rame dianya gitu ya. Walaupun yang lain udah peserta yang lain udah pada pulang. Lama tuh rutinitas dia kayak gitu. Biasanya kan nyampe ini semikir cuma aja di situ, gue takutin kan ini sama saya tegur, oh daripada di warnet mendingan jaga parkiran. Bang Tuim sempat ngomong kayak gitu. Kita berkasih sampai bilang kita untuk kerjaan masa saya bilang gitu supaya dia satu ruang lingkup kerjanya dekat dengan rumah kan gitu. Kedua supaya jangan banyak begadang. Nggak bagus, orang masih muda tuh. Kalau nggak salah masih di bawah 20. Itu aman banget. Terus berarti satu umur 22-an ya. Nah kalau yang sekarang nih, Lagi rame-ramenya apa sih yang PB itu tuh? Oh, PUBG. Iya gitu kan tadi bahasa nggak ngerti. kalau untuk sekarang ini gimana aktivitasnya? Masih sering lihat ke, ya kan nggak butuh warnet lagi ya kalau seperti ada colokan kota. Iya, sekarang kan udah ada perkembangan zaman. Ya HP-nya mungkin canggihan HP dia daripada HP saya. Saya Nokia. Bisa dapat handphone itu dari. Walau-walau. Oke. Saya sih nggak peduli itu mau. Tapi ya let's say 2 tahun terakhir ini lah sempat bekerja juga. Tikonya, Iya. ya sampai sekarang. Masih itu udah kerja ya.
sebagai security officer. Tapi sekarang alhamdulillah dari dia menjadi security di kompleks sana banyak mahasiswanya yang customer yang parkir mobil itu sebagian kan ada yang jual di mobil, jual di truk, lama-lama mungkin belajar pakai mobil. Oh, berarti sekarang skillnya Oh iya, wah udah keren mbak. Jadi nggak sia-sia juga ya Bapak sebelumnya ngomel-ngomelin, sekarang kan jadi makin bertanggung jawab, makin mateng ya jadi cowok ya. Kadang juga tiba terus terang kalau maghrib gue bilang sama mimpi saya, maghrib berjalan bukan sembahyang bukan itu. Nah, itu sebenarnya malah karena peduli, karena udah ngelihat Tiko itu sosoknya bukan sebagai masa aja, udah kayak anak lah ya. Mana imbasnya gini saya ngomong ke saya, ngapain diimbangkan maghrib? Nungguin Tiko. maksudnya saya sembahyang duluan. Terserah ada gitu mau nungguin Tiko, kan mau apa gitu. Tujuan saya, akhirnya ketemu lah bini saya pas aku lewat. Mau kemana Tiko kan gitu nanya. Mau kemana? Lu sembahyang belum? Ya udah dia mundur aja. Oh, pesan kita ngomong. Memang udah care-nya itu luar biasa banget ya, secara emosional juga udah nyampe banget lah ke keluarganya ya. Nah setelah kan kita flashback ya, kalau sekarang ini kan ibunya kan kalau yang kita lihat di media yang beredar sekarang ya Bang ya, kan udah sempat dibawa untuk diberikan istilahnya penanganan medis ya, penanganan medis. Dan Tiko sampai saat ini masih tetap di rumahnya atau dia pindah kemana gitu? Kalau yang saya tahu ini kan karena lagi rame-ramenya itu saya lihat kelihatan mungkin dia udah jadi selebritis kali ya gitu. Udah sempat foto belum sama Tiko? Wah, takut sayang banget. Takutnya Tiko nanti tersaingi dengan saya. Oh gitu ya. Saya kan sama Bang Toyi gimana aja. Bener, udah ngais duluan ya Bang. Siapa yang akan ke Bang Toyi? Ya kan gitu. Jadi setelah itu saya lihat ya ramai lah. Ya syukur alhamdulillah. Sebenarnya saya juga merasa malu mbak sebagai warga. Jujur. Ya, secara pribadi ya, malu. Kok orang lain bisa? Itu yang tadinya kayak hutan belantara udah ada kayak kebun raya Bogor, ya bisa. Jadi sekarang udah kayak ring satu mbak. Oh, wow. Ya udah kayak ring satu. Itulah dampak dari kepedulian teman-teman kita juga, saudara kita juga. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak sama saudara-saudara kita yang bantu. Sebelumnya kan udah berusaha ya, udah berusaha sampai ini banget, tapi ya sekarang akhirnya juga istilahnya apa yang diharapkan tetangga dulu, sekarang bisa kelihatan hasilnya ya. Hasilnya itu juga termasuk banyak atas tantangan dari pas yang bahasa yang sekarang ini berat gitu. YouTuber. YouTuber. Itu jadi termasuk banyak dari warga juga semua kita. Lu merasa resah nggak sih, Bang? Oh, merasa senang. Karena ramai terus ya. Ramai, jadi seolah-olah itu di tempat saya itu kedatangan artis terus. Tempo hari apa ya? Ini hari apa nih mbak? Selasa. Senin. Oh iya Senin. Hari Minggu. Kan hari Minggu. Kebetulan di depan rumah saya nih mbak. Ya, datang tuh salah satu artis. Saya sempat foto-foto, minta izin. Pingkan mabuk ternyata. Pingkan mabuk. Iya. Pantesan karena Pingkan mabuk ke sana, makanya saya juga ikut ke sana lah Pak. Oh biasa nggak ngeliat saya cuma ngeliat dari jauh Kan aja. lihatnya kan Foto ngumpet-ngumpet. udah lihatnya kan di pinggir kali, Bang Toy. Makanya pas lewat tadi kan langsung ini kayak kemarin. Itu. Dia mau ngobrol sama saya loh. Akhirnya kita ketemu di sini. Iya makanya kan nggak sengaja ketemunya di sini. Ini asli ya, kayak kita nggak ada punya nomor-nomor apa-apaan ya. Jadi setelah ini kalau lihat boleh ya. Jadi dulu masih puasa ya Bang Toy ya? Puasa. Atau kan kalau perjalanan jauh kan katanya musafir bisa tuh. Musafir bisa, saya sini penengara ada AC-nya aja mbak. Rumah saya nggak punya AC. Oh baiklah, tapi ini minum boleh ya? Silakan, ya. asik. Ini ya kayak dari kopi. Oh kopi, apa sih namanya nih? Kayaknya boleh. Apa ayo namanya? Titik Komo Kopi. Ya udah, kopi itu ada tulisan itu kalau mau lihat ini di sini.
Tulisannya nggak ada titik koma. Oh titik koma, ya terima Iya, kasih banyak titik titik koma. koma nih. Ntar buat buka puasa, ya sering-sering Seger ya. kirimin aja ya ke Shopee. Kode ya, kode keras ya. Iya, Kode keras Zaman Shopee. sekarang emang harus. Kita map, Google Map, Bener sih Bang dekat Toib. rumah Tiko. Gitu, yang Asik viral. ya. Itu langsung nyampe ya. Soalnya berkah lu ngasih orang puasa. Oh iya. Oke, nah Bang lanjut. Toib pengen tahu nih. Itu udah ngobrol. Banyak apa yang tahu mulu sih. Kan kepo anak zaman sekarang kepo Bang Toib. Kan udah itu udah banyak ngobrol ya. Ini akhirnya jadi banyak tahu juga. Oh ternyata seperti ini. Dan ini semuanya jawaban dan pandangan dan sepenglihatannya Bang Toib yang sebagai tetangga yang cukup dekat juga kan dengan keluarga yang lagi viral. Yang cukup dekat dan cukup kenyang, merasa Door prize door itu. prize terus. Itu saking dekatnya kan skin to skin ya. Iya, mama tuh badan saya kebal, untung saya lama dirindam, Mbak. Waduh, jadi ya udahlah gitu Ah, ya. iya. Harapannya Bang Toib. Harapan ke depan nih untuk Ya untuk Nanti fokus dari hidupnya ya. saya sih berharap gini, Mbak, dengan kejadian kayak gini, sekali lagi terima kasih banyak sama ya yang nonton kali ini nanti, yang para apa sih tadi YouTuber ya, Iya. Nah, YouTuber yang telah banyak bantu tanpa pamrih dan segala ada dinas pemerintahan yang terkait ya. Mungkin selama ini saya bantu nggak tembus-tembus, kita udah ngajuin soal ngajuin sini, entah itu diproses atau enggak. Artinya dengan momen seperti ini, saya mengucapkan sebagai warga dan secara pribadi terima kasih banyak atas bantuannya, dukungan, memorinya dan segala macam terhadap saudara kami, ya kan, sebagai tetangga, Iko dan orang tuanya. Walaupun bagaimanapun bentuknya seperti apa, ya kan, ya kita cukup prihatin. Dan terima kasih yang paling banyak, terima kasih banget karena bantu. Nah, saat di sisi lain ya Pak kami juga jadi terkenal mau nggak mau, kan gitu. Ikan mampuannya nih. Iya, tingkat mampunya sama mampu. Padahal mau ada 20 pisang. Oh, pisang ya. Iya. Sekalian aja bikin pisang goreng pasti laku. Entar saya kirimin dah tuh. Iya, Kan ya. ada yang udah boleh. makan. Boleh juga ya. Ini tim pada nungguin nih. Boleh main-main ke rumah. Ntar saya Pisang siapin. goreng ya, Iya. ya. Tapi goreng sendiri. Saya cuma oh, nebangin baik. doang. Jadi ala-ala self service ya, udah Iya. kayak di. Saya nebangin doang. Ah. Ntar proses sendiri. Oh gitu ya. Iya, saya nggak tahu seleranya. Tapi boleh juga sih, setidaknya kan. Jadi kita biar gak manja juga ya, harus ada kerja-kerjanya juga. Saya gitu. Ada mau tetangga. Bang, pisang udah nih, ambil sendiri. Gitu. Oke. Nebangin, udah gua kasih dia juga nebangin. Terus kayak dimasak disuapin Iya. sekalian ya. Biasa. Jadi kembali lagi seperti itu dengan seragam Tiko sekarang ini, yang kesan saya bangga dalam artian bukan bangga ke Tikonya, dengan bangga uluran tangan dari para teman-teman YouTuber nih, kawan-kawan YouTuber nih, kan gitu ya. Iya. Gitu. Terima kasih banyak media TV atau dinas terkait, Damka, PPSU, dan ibu-ibu PKK mungkin ya, saya lurah gitu ya. Nah itu lurahnya ada tidak, tim, saya terima kasih banyak. Atensinya, Atensi, lingkungannya ya. lingkungan itu. Walaupun Semoga sedikit berkah ke keluarganya, Tiko juga dengan ya. yang sekarang yang dihadapi juga bisa menjadi yang jauh-jauh lebih baik lagi ya. Mungkin ya pesan saya, Tiko, berubah sikap lah. Yang tadinya ada di mana, sekarang lagi hati-hati. Mumpung lagi ada di atas, takut sayapnya patah, kan gitu. Jatuh gak seru, itu lebih sakit lagi. Artinya cukup berhati-hati dan bersyukur dengan kondisi seperti ini. Mungkin luar biasa banyak sekali Bang Toib kita ini ya. Ini pesan sebagai tetangga dan juga bisa dibilang orang tua ya yang ikut melihat perkembangan Tiko dari kecil sampai sekarang menjadi dewasa. Jadi ini semoga dipahami, pastinya positif ya, mengingatkan supaya dalam keadaan apapun jangan lupa bersyukur. Wah Ya. ini kayaknya bukan cuma buat Tiko aja sih, buat kita Ya, semua untuk sih. semua yang ada di sini, dalam semuanya keadaan apapun yang- kita harus bersyukur. karena mumpung kita dikasih gratis, Benar, dikasih gratis, artinya kita bernapasnya gratis. benar. Setuju. Saya aja kasih minum kopi
apa nih koma gratis ya, makasih koma. Koma kopi ya. Iya, titik koma kopi, terima kasih. Kan gratis kan? Jadi selagi memberikan sesuatu kepada kita, jangan lupa dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Iya. Kalau bisa feedbacknya jadi ya berkat ke yang lain juga ya, Bang Toib ya. Terus kita ketemu di sini juga tanpa sengaja. Ini tanpa sengaja banget. Tanpa sengaja Dan akhirnya banget. bisa Iya, apa sih namanya, titik koma titik ya? koma kopi Titik koma Cipete, kopi. dan semoga ini bisa apa ya, cerita ini juga bisa menginspirasi juga ya dengan keadaan yang dihadapi, juga bisa menjadi pembelajaran buat semua gitu kan. Pokoknya diambil positifnya ya, Bang Toib ya. Mungkin di sisi lain karena saya orangnya mobile, sering di sono sini. Ya seenggaknya nanti kalau saya mampir ke apa sini titik koma ya, Iya. titik koma ya dibukain pintu aja titik koma. Thank you. Mantap nih, kodenya emang keren banget ya Bang Toib ya. Pantesan pasti jadi hansip humas juga ya, Ya Bang mau Toib. nggak mau. Oh, aduh, berarti merangkap. Gajinya jangan ditanya deh kalau kayak gini ya. Gaji 300.000 sebulan waktu Semuanya itu. dikerjain gitu kan. 300.000 itu yang hitam di atas putih. Enggak di atas meja itu banyak pasti. Ya Bang Toib ya. Aduh, makasih banget nih Bang atas waktunya, cerita-cerita ngobrol-ngobrolnya luar biasa banget. Akhirnya kita bisa dengar juga dari kalau bahasa zaman now POV. POV itu dari ya sudut pandangnya Bang Toib melihat kehidupan tetangganya seperti apa dan yang sedang mereka hadapi saat ini itu seperti apa, dan juga udah ngasih harapan juga ya. Semoga gak cuma Tiko yang mungkin nanti nonton melihat ini ya, tapi semuanya juga sebagai anak muda, pesan dari Bang Toib ini benar-benar sangat sangat penting, perlu di highlight, perlu diingat sepanjang masa. Makasih banget nih Bang Toib ya atas waktunya ya, ngobrol-ngobrolnya ya. Mari kita setelah ini ke rumah Bang Toib. Boleh. Pisang. Kalau mau pisang jangan lupa apa kopi apa sih tadi namanya Mbak? Titik koma. Titik koma ya? Titik. Oh, titik koma. Siti Nurhaliza kan. Titik koma. Salah nyebut. Titik koma ya, nanti Mbak ke rumah bawa. Oh, bawa. Bungkus pisang. Oh, bener. Iya kan teman kopi apa? Pisang goreng atau kopi iya, ya? bener. Apalagi titik koma. Pas. Udah Kita dapat jabat tangan dulu nih. lagi. Berarti fix ya, pisang goreng dan kopi titik koma. Next Oke, ya. thank you. Thank you so much, Bang Toib. Thank you guys. Bye bye. See you on next video.